Halo teman-teman semuanya, udah nggak terasa ya kita ternyata udah di pertemuan keempat dari total pembelajaran kita ada 7 latihan ya. Jadi ini latihan yang keempat. eh Oke, mungkin langsung dimulai saja ya, biar mempersingkat waktu. Jadi teman-teman juga bisa cepat menyelesaikannya nanti. Nah, di kasus ini kita ada yang namanya header, ada garis header, ada logo, terus ini ada apa namanya kolom ya, ada tabel, lalu ini ada tanda tangan 4 orang. Nah, ini hampir semua udah dipraktekkan ya. Kemarin kalau nggak salah di latihan 3 itu bagaimana masukkan gambar di dalam Word atau ketikan. Nah, mungkin nanti saya akan ngajarin bagaimana cara buat garis sama ini buat margin cell. Jadi dua kolom nih menjadi satu. Oke? Mungkin saya mulai sama yang ini dulu aja ya, bagaimana cara membuat garis. Nah, cara membuat garis itu ada banyak cara sebenarnya, tapi teman-teman boleh menggunakan yang apa yang saya ajarin atau menggunakan yang lain juga nggak ada masalah. Oke, yang pertama caranya kita tekan apa di keyboard kita dengan cara shift lalu tekan pagar 3 kali, lepas shiftnya teman-teman bisa enter. Nah, itu nanti dia akan jadi garis. Nah, lalu coba kita undo ya dengan Ctrl Z. Setelah itu juga kita tekan shift bintang 3 enter. Nah, jadinya seperti ini. Lalu selain itu eh ya mungkin itu saja sementara. Kalau untuk garis lurus biasanya menggunakan ini ya, insert, sapes, lalu ini apa nih? Line ya, line. Nah, diklik, diseret, misalnya sampai sini nih, ya. Habis itu dipanjangkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini juga enggak pas. Oke, sip. Nah, kalau mau menebalkannya tinggal diklik ini ya di atas. Di bagian format, save outline. Nah, ini bisa di wake nih ada banyak ya. Oh, ada tebal, ada. Tapi yang paling sering tuh 3 biasanya. Nah, gitu. Ya, jadi ada 2 cara dengan cara shift pagar 3 kali atau shift bintang 3 kali enter, lalu juga bisa menggunakan ini tadi insert, sapes lalu line. Jadi terserah teman-teman sih mau menggunakan yang mana, bebas saja intinya ketikan kita atau dokumen kita rapi. Lalu yang berikutnya membuat yang namanya ini apa namanya margin cell. Jadi menggabungkan 2 kolom menjadi satu. Oke, mungkin langsung saya demonstrasikan di sini. Misalnya kita mau buat, ikutin ini aja lah ya biar biar gampang. Ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu number of kolom dari kiri ke kanan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor of row dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil yang paling banyak. Jangan kita hitung yang paling dikit. Kalau kita hitung yang paling dikit ini hanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi nomor of kolomnya 4. Tapi nggak gitu. Kita ambil yang paling banyak. Lalu nomor of row-nya juga dari atas ke bawah kita ambil yang paling banyak. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 kali 6. Oke, kita demonstrasikan. 7 dikali 6 ya. Insert tabel 7 dikali 6. Oke. Nah, di sini kalau melihat contoh ini berarti hanya yang ini ya, yang nomor kolom 1 baris 1 ini jadi 1, lalu yang ini jadi 2, jadi 2, jadi 2. Jadi langsung kita demonstrasikan. Yang ini pertama klik kanan. Oh ya, murid saya di offline itu paling sering ya masalah buat tabel ini, paling sulit lah kata mereka karena mungkin baru-baru belajar. Memang ada triknya sebenarnya untuk margin apa margin
sel itu. Yang pertama, misalnya kita mau menggabungkan dua baris ini. Itu yang bagian abu-abu ini mouse-nya jangan keluar. Ini yang tanda panah mouse ini jangan sampai keluar di sini misalnya. Itu nggak akan bisa. Jadi dia begitu kita blok pada posisi yang berwarna abu-abu ini, disinilah kita melakukan klik kanan, margin cell. Nah, sama juga sini lihat yang abu-abu, klik kanan, margin cell. Sama juga sini yang abu-abu, klik kanan, margin cell. Nah, klik kanan, margin cell. Nah, banyak yang apa murid-murid saya yang offline tuh kesulitan di sini. Dia udah blok gini, tapi klik kanannya di sini, ya hilang dia. Ya, hilang ya. Ah. Jadi makanya begitu udah diblok, yang di abu-abu ini kita klik kanan. Margin cell. Oke. Margin cell, lalu margin cell, margin cell. Masih mengingatkan pertemuan yang kedua ya, kalau nggak salah. Kedua atau ketiga lupa saya ya. Jadi ini kalau mau menggesernya cari panah yang dua gini ya. Masih bisa digeser-geser. Kalau mau nambah baris ke bawah bisa diklik di sini ujung paling kanan, enter. Nah, kalau untuk ke kanan bisa menggunakan gini, tapi ini kayaknya udah nggak bisa kalau kayak gini ya caranya. Kalau dia udah nggak apa, udah posisinya udah nggak sama nih, sulit untuk dia nambah kolom ke sebelah kanan. Oke, sepertinya udah cukup ya, karena kemarin gambar udah dibahas, tadi udah apa garis, lalu ini margin cell. Kalau yang ini udah hari pertama dan kedua udah dicontohkan ya, jadi teman-teman bisa lihat di pertemuan pertama cara membuat ini kayak gimana dan menghilangkan garis ini juga kayak gimana, itu ada di apa? Ada di latihan pertama. Ini misalnya kalau kita mau menimbulkan garisnya, tapi kalau mau menghilangkan tinggal no outline. Oke, mungkin sementara itu aja dulu ya teman-teman. Ini pertemuan keempat. Nanti kita ketemu lagi di latihan kelima. Terima kasih.